Oke, sekarang ini adalah suara yang dihasilkan oleh handphone Redmi Note 8 Pro dari kamera depan Xiaomi ya. Jadi seperti ini jaraknya dengan kondisi tertutup karena saya dalam mobil tentu ya. Mungkin ada suara deru-deru AC paling ya. Seperti ini jaraknya, bisa dengarkan suaranya. Sekarang bandingkan dengan suara menggunakan recorder ini ya. Oke, saya tekan play sekarang. Oke, recording mulai. Saya taruh seperti ini depan saya. Ya, ini adalah suara yang terekam menggunakan Sony ACD PX470 ya, berada persis di depan saya. Dia suaranya seperti sekarang ini. Oke, supaya saya tidak terlihat menggunakan seperti ini, saya akan letakkan ini di depan saya seperti di depan meja seperti ini ya. Anggap aja tidak kelihatan, atau saya taruh seperti ini menghadap ke arah saya mic-nya. Oke, sekarang posisi mic ada di depan saya seperti ini dibandingkan dengan suara tadi yang ada di depan sini, ataupun dibandingkan dengan suara langsung menggunakan mic gitu ya, mic handphone gitu. Oke, sekarang untuk suara yang saya hasilkan menggunakan mic gaming headset ini, video pertama dari tadi juga menggunakan ini ya. Jadi Anda bisa bandingkan suara mic menggunakan headset ini, kemudian menggunakan internal mic dari handphone, dan juga menggunakan ACD PX470. Halo guys, ketemu lagi dengan channel Iptek 51. Kenapa saya menggunakan seperti ini ya? Karena saya pikir saya mau ngambil video agak jarak jauh seperti ini. Kenapa? Karena saya punya gadget baru untuk menambah kualitas dari video YouTube saya, supaya saya bisa memberikan tutor dengan suara yang agak clear. Makanya saya menggunakan voice recorder guys. Ini adalah Sony Stereo IC Recorder ACD PX470. Jadi dengan harapan di video kemudian saya tidak menggunakan seperti ini, saya akan rekam menggunakan seperti ini. Walaupun jarak yang jauh seperti ini, suara saya akan tetap terdengar jelas. Saya akan memberikan apa perbedaan antara ini tanpa ini kemudian dengan ini gitu ya. Jadi nanti saya coba sisipkan di belakang. Oke, seperti video-video lain, kita akan mencoba unboxing gitu ya guys ya. Biasanya gini-gini pasti ada unboxing. Oke, dilihat dari bodi luar, dari bungkusnya gitu ya. Di sini tertera tulisan Sony Stereo IC Recorder ACD PX470. Di sini ada 4 GB internalnya, kemudian 159 jam dengan baterai triple AA, baterai jam kecil. Kemudian menggunakan, bisa ditambah dengan micro SD, kemudian bisa menggunakan USB direct, artinya nanti ada colokan USB-nya langsung bisa ke komputer, bisa OTG tanpa perlu kabel ya. Nanti kita lihat dalamannya. Kemudian ada juga di sini lambang stereo, artinya ACD PX470 ini dapat merekam stereo gitu ya. Di sini kemudian digunakan for meeting and lectures. Kemudian di sini di belakang sini ada linear PCM recording, scan select, clear voice, battery life for recording. Oke, approximately 62 jam, MP3 48 kbps mono. Kemudian dari sisi belakangnya, di sini tertulis as mic system, distance sound and small sound are recorded to be easy to hear. Bahasa Inggrisnya, jarak suara dan suara yang kecil dapat terrekod atau tersimpan dengan jelas, terdengar dengan jelas. Begitulah kira-kira gitu ya. Kemudian stereo
focus and wide stereo recording, yaitu bisa fokus dan juga lebar gitu ya. Kemudian automatic level adjustment, jadi mana suara kuat, suara rendah, dia bisa merekam secara otomatis gitu ya. Ini apa yang tertulis di dalam sini. Oke, saya rasa yang luar gitu aja. Kemudian sekarang saya akan mencoba membuka dalamnya ya, seperti apa ya. Oke, kita langsung buka saja seperti apa dalamannya guys. Oke, cukup tebal di sini ya. Jadi ada di sini buku panduan seperti ini. Bermacam-macam kita akan buka. Rasanya ini belakangan aja ya. Kita akan langsung ke sini saja deh. Saya rasa kalian akan segera ke sini saja, mungkin fokus ke sini saja. Ada ini dan juga ada dua baterai seperti ini ya. Jadi ada dua baterai seperti ini. Oke, tampilan untuk bagian depan ini ya, kita coba lihat bagian depan dulu. Di sini tertulis Sony, kemudian ada tombol stop di sini, kemudian tombol rec atau pause. Kemudian di tombol tengah itu ada untuk play filenya, mulai DPC ke atas, ke bawah A ke B, kemudian kanan forward dan reverse itu biasa ya. Kemudian ada tombol back, tombol timak di untuk nandain filenya, kemudian ada option di situ, nanti ada opsi pilihan apa saja. Dan juga ini ada back atau home, kemudian di bawahnya ada speaker guys, dia ada speaker. Kemudian di bagian atas di sebelah sini ya, di bagian atas itu ada colokan headset. Jadi menggunakan headset seperti ini tinggal colok saja di gambar headsetnya. Kemudian ada mic di sini dan juga ada mic internal kanan dan kiri, jadi dia stereo. Kemudian kita geser ke samping kanan seperti ini. Ini ada volume up dan volume down. Kemudian di sini ada micro SD. Oke, seperti ini micro SD seperti biasa gitu ya. Saya belum mencoba seberapa maksimal micro SD-nya gitu ya. Yang penting ini micro SD, tapi ini udah cukup panjang katanya menurut spesifikasi. Oke, kemudian di sisi sebelah kiri ada hold. Hold artinya setelah di hold, tombol ini semua tidak akan berfungsi, posisi di hold gitu ya. Kemudian posisi tengah adalah mati, ke bawah nanti dia akan off. Kita ke bawah kan dia on, kemudian kalau dia akan kembali tengah dan hold ke atas. Oke, di bagian bawah sini adalah lubang USB. Jadi USB ini kalian tidak perlu nyari-nyari kabelnya, tidak perlu takut hilang kabel, tinggal tekan sini dan tekan keluar, set, sudah jadi seperti ini guys. Oke, jadi sangat simple sekali tanpa mencari-cari kabel. Oke, di bawah sini adalah tempat baterai seperti biasa ya pada umumnya, cuman ini nggak bisa dilepas gitu ya. And then ini ada baterai yang tersedia di sini. Mana nggak bawa gunting? Widih, mereknya Sony juga guys, baterainya pun Sony gitu. Oke, kemudian kita seperti ini, kita akan ada tulisan remove tuh, tinggal remove aja ya. Nanti tinggal di remove seperti ini. Oke. Alright, kita masukkan baterainya seperti biasa. Kemudian tekan ke bawah, power on. Oke, pertama-tama dia akan minta set date and time. Jadi dia minta tanggal dan waktunya, kemudian kita yes seperti biasa, kemudian pilih language atau bahasa. Oke, di dalam sini untuk manual di sini ya ada kartu garansi guys.
Jadi Duta Indonesia Persada. Jadi ini mungkin harus diisi dan dikirimkan ke sini. Ini ada syarat dan jaminannya. Oke, kemudian yang lain di sini ada rasanya. Ini pun sepertinya garansi juga guys, sebab ini ada tulisan rumput, saya nggak paham. Tuh semuanya rumput. Kemudian di sini juga sama. Ini ada pakai bahasa Inggris. Oke, semuanya Inggris. Di balik sini rumput juga. Tidak ada yang menarik seperti biasa ya, bahasa rumput. Kemudian ini juga sama. Nggak tahu Jepang, nggak tahu Korea. Ini tulisannya seperti inilah ya. Di dalamnya sama, nggak kebaca. Satu lagi, ini adalah bahasa Arab ya, menggunakan Arab. Jadi Indonesianya tidak ada, jangan berharap pakai bahasa Indonesia, adanya bahasa Inggris. Oke, nggak apa-apa guys, silahkan dibaca menggunakan Google Translate. Caranya tinggal ambil Google Translate, pilih kamera di situ, kemudian di scan seperti ini, udah otomatis dia akan nongol hasilnya langsung ditranslate guys. Ini zaman teknologi, tidak usah berkeluh kesah soal bahasa. Oke geng, itu tadi unboxingnya yang ada di dalam. Oke guys, itu tadi rekaman suara menggunakan voice recorder merek Sony ACD PX470. Jadi tipe ini Sony recording ini ada banyak jenis, mulai dari harga 300-an sampai 1,5 juta yang klip yang bisa ditempelkan di sini. Itu mungkin suaranya jauh lebih baik ya. Saya menggunakan ini sekarang. Oke, itu saja reviewnya tentang Sony Record ini. Kemudian nanti di lain video saya akan mencoba membuat voice ini di keramaian. Saya akan mencoba ini di pinggir jalan. Ya mungkin tidak di video ini ya, supaya nggak terlalu panjang. Kalian bisa nanti lihat di video saya akan mencoba merekam apapun di tempat paling sunyi, di tempat paling rame, dan tempat paling berisik gitu ya. Nanti saya akan coba rekam menggunakan ini, khusus suara menggunakan ini gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kepada teman-teman. Sampai ketemu lagi, bye bye.